Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 penggugur dosa. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bertemu dengan dosa-dosa yang telah digugurkan, sehingga Allah masukkan kita dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman atau dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai halaman 500 sekian. Yang beliau ingin membantah pemahaman yang menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Selain taubat maka dosa-dosa tidak gugur. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab yang lain yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Maka beliau sebutkan penyebab gugurnya dosa-dosa ada 10 sebab. Ya, saya bacakan perkataan beliau, kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Kata beliau rahimahullahu taala, "Qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubatadz dzunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi 'asyrati asbabin." Telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukuman terhadap dosa itu bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Dengan sekitar 10 sebab. Maka beliau sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Sebab kedua adalah istighfar. Jadi istighfar itu doa sebenarnya. Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Sebab yang ketiga, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur, adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Sekarang yang keempat. Di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah doanya kaum mukminin kepadanya. Sebab yang kelima yang membantu dosa-dosa seorang digugurkan adalah kalau dia sudah meninggal dunia, ada orang yang melakukan amal kebajikan untuknya. Sekarang sebab yang keenam, dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketujuh, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Sebab yang kedelapan, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-dhaqtah war-raw'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi menakutkan. Al-aswadani al-azraqani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam. Mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian terjadi dhaqtah, itu dhammah. Dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya, dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sebab yang kesembilan, ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad, yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba, tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja.